Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha gafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohon-pohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya sampai semoga mendapatkan syafaat. Baik, perkenalkan, nama saya Andir Hamandargesa dari kelas M239 dengan NIM 20304075086. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana membangun paradigma Qurani. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam. Ia adalah satu-satunya kitab suci yang masih asli. Isi ajarannya lengkap dan sempurna. Inti ajaran Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia dalam upaya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran mengarahkan pada pembacanya untuk berjalan di atas Shiratal Mustaqim, jalan lurus Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengakhiri tugas kehidupan secara husnul khotimah. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menjadikan Al-Quran sebagai tempat berkonsultasi, lalu menjadikannya sebagai seluruh kehidupan. Quran adalah 4/5 panjang perjanjian baru yang berbahasa Arab. Dalam kedudukannya sebagai kitab suci umat Islam, Al-Quran memainkan peran penting lainnya, di antaranya sebagai pilar Islam dan otoritas tinggi dalam persoalan-persoalan spiritual dan etika. Di bidang teknologi, hukum, dan ilmu pengetahuan, menurut umat Islam, Al-Quran merupakan sumber ajaran yang mempunyai aspek-aspek yang berbeda-beda. Dalam hal ini, Al-Quran menjadikan buku ilmiah, buku bacaan untuk memperoleh pendidikan yang liberal. Di sekolah seperti Al-Azhar, universitas terbesar di dunia, kitab ini masih menjadi landasan bagi seluruh kurikulum. Dari sisi bahasa dan sastra, pengaruh Al-Quran terbukti pada kenyataan bahwa berbagai dialek orang-orang berbahasa Arab tidak terpecah dalam bahasa-bahasa yang berbeda, seperti yang terjadi pada bahasa-bahasa pecahan dari bahasa Romawi. Meskipun kini orang Irak mungkin mendapati sedikit kesulitan untuk memahami secara sempurna percakapan orang Maroko, namun ia bisa dengan mudah memahami tulisan mereka. Nah, karena baik di Irak maupun di Maroko, juga di Suriah, Arab, dan Mesir, semuanya mengikuti model dan gaya bahasa Al-Quran. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW tidak ada kata prosa Arab yang kualitasnya sangat baik. Karenanya Al-Quran menjadi karya terbaik yang pertama. Dan sejak saat itu, Al-Quran terus menjadi model penciptaan berbagai karya prosa. Nah, berarti kita sudah mengetahui tentang pengertian dari Al-Quran. Nah, sekarang saya akan membahas tentang paradigma dan apa pula yang dimaksud dengan paradigma Qurani.
Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma menghadapi berbagai persoalan? Nah, secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang. Teladan, artiketif, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir, atau cara tentang suatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan model keilmuan yang bisa dipercayai. Nah, dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Nah, dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Nah, mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat meta-gnosis. Menurut Ummiyah 2008, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Nah, pengembangan eksperimen-eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan Al-Quran jelas akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan umat manusia. Kegiatan itu mungkin bahkan tentu saja akan menjadi rambahan baru bagi munculnya ilmu-ilmu pengetahuan alternatif. Perimis-perimis normatif Al-Quran dapat dirumuskan menjadi teori-teori yang empiris dan rasional. Struktur transcendental Al-Quran adalah sebuah ide normatif filosofi dan yang dirumuskan menjadi paradigma teoritis. Paradigma Qur'ani akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiritis dan ilmu pengetahuan rasional yang orisinal. 1300 dalam arti sebuah dengan kebutuhan etnis masyarakat Islam, yaitu untuk mengkualitaskan misinya sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, kita lanjut. Al-Quran dibagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, metafisikisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar, salah, baik, buruk, dan indah, jelek adalah Al-Quran. Jika mencari sumber lain dalam menentukan benar, salah, baik, buruk, indah, jelek, maka seorang dianggap tidak konsisten dalam berislam. Suatu sikap hipoterit yang dalam pandangan Al-Quran termasuk sikap tidak terpuji. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran itu paling tidak ada 7 macam, yaitu meluruskan akidah manusia, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak manusia untuk menyucikan rohani, membangun rumah tangga yang sakinah dan menambahkan posisi terhormat bagi perempuan, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah mengajak manusia agar saling tolong menolong.
Nah, dalam sejarah peradaban Islam ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, pertahanan, dan keamanan. Karena kemajuan itu pula, maka dunia menjadi pusat peradaban dan dunia Islam menjadi superpower dalam ekonomi dan politik. Ekspansi dakwah Islam semakin meluas dan diterima oleh belahan seluruh dunia ketika Islam datang. Kekuasaan politik semakin luas yang implementasinya kemakmuran ekonomi juga semakin terbuka, tambah subur dan tentu lebih merata. Nah, Al-Quran pada saat itu bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadi paradigma dalam perkembangan iptek, perkembangan budaya. Bahkan Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi dan menghadapi berbagai problem kehidupan umat Islam pada saat itu. Pada zaman keemasan Islam, Al-Quran dijadikan sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan dan Rasulullah SAW menjadi role model atau uswatun hasanah dalam pengimplementasikannya Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Rasulullah SAW membumikan nilai-nilai religius Al-Quran dalam kehidupan sehari. Ketika ditanya oleh para sahabat mengenai akhlak Rasulullah SAW, Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ini berarti perilaku Rasulullah adalah akulturasi Al-Quran sehingga karena komitmen Rasulullah SAW terhadap Al-Quran sampai Al-Quran sendiri meneguhkan tentang kondisi saat ini. Al-Quran menyatakan sesungguhnya engkau Muhammad adalah di atas akhlak yang agung. Quran surah Al-Qalam ayat 63. Nah, paradigma Qurani dalam pengembangan 145 budaya juga akan melahirkan budaya masyarakat yang Islami yang tidak sekuler dalam proses hasil dan akulturasinya. Perkembangan ekonomi yang berdasarkan paradigma Quran jelas akan melahirkan konsep dan kegiatan ekonomi yang bebas bunga dan spekulasi yang merugikan. Prinsip ekonomi Islam adalah tidak boleh rugi, tidak boleh merugikan orang lain. La darar wa la dahirar. Riba dan gharar jelas merupakan suatu yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Paradigma Qur'ani dalam menyoroti segala persoalan harus tetap menjadi komitmen umat Islam agar umat tidak kehilangan jati dirinya dalam menghadapi tantangan modernitas. Nah, kehidupan modern yang tidak hakikatnya merupakan implementasi kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi akan memberikan manfaat dan terus berkembang untuk membantu kemajuan yang harus dipadu dan diarahkan oleh wahyu Al-Quran agar umat tidak terjebak dalam kehidupan sekularis. Hal ini jelas bukan tujuan kemajuan Islam itu sendiri. Sekularisasi hanya akan mengikis keimanan yang ada dalam hati umat dan melahirkan generasi yang ambivalen, bersikap mendua dalam kehidupan. Di suatu sisi ia menjadi seorang muslim, di sisi lain juga memikirkan ajaran Islam dari dirinya sehingga Islam lepas dari aktivitas hidupnya, yaitu suatu sikap hipokrit yang harus dijauhkan dari kepribadian umat Islam. Nah, umat Islam akan maju kalau Al-Quran, tuntutan dan Rasulullah sebagai panutan.
Islam akan tertinggal dan masuk pada situasi stagnasi kalau Al-Quran dijauhkan dari kehidupan dirinya. Paradigma Qurani adalah proses menghadapi realitas sekaligus tujuan yang harus digapai dalam perjalanan hidup umat Islam. Sejarah membuktikan kemunduran umat Islam pada abad ke-18 yang biasa disebut abad stagnasi keilmuan adalah karena beberapa faktor. Nah, pertama justru karena umat Islam meninggalkan peran Al-Quran sebagai paradigma dalam menghadapi segala persoalan. Nah, kedua, hilangnya semangat ijtihad di kalangan umat Islam. Ketiga, kesalahan lainnya menurut Muhammad Iqbal karena umat Islam menerima paham Yunani mengenai realitas yang pada pokoknya bersifat statis, sedangkan jiwa Islam bersifat dinamis dan berkembang. Keempat, para ilmuwan keliru memahami pemikiran Al-Ghazali yang dianggap Al-Ghazali mengharamkan filsafat dalam bukunya, yaitu Tahafutul Falasifah. Padahal Al-Ghazali menawarkan sikap kritis, analisis, dan eksperimen terhadap filsafat agar dikembangkan lebih jauh dalam upaya menggunakan paradigma Qurani dalam perkembangan filsafat. Faktor kelima yaitu karena sikap para khalifah yang berkuasa pada zaman itu tidak mendukung perkembangan keilmuan karena takut kehilangan pengaruh yang berakibat terhadap hilangnya kekuasaan mereka. Dengan meminjam istilah Bung Karno, para khalifah mengambil abu peradaban Islam, bukan apinya dan bukan rohnya. Sebaliknya, Barat mengambil apinya dan meninggalkan abunya. Kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari al-Qur'anisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Nah, kemajuan itu kembali akan diraih dan akan menjadi milik umat Islam jika umat Islam sekarang bersifat yang sama terhadap Al-Quran sebagaimana pada zaman keemasan bersikap terhadap Al-Quran, yakni menjadikan Al-Quran sebagai paradigma dan akhirnya menjadi hidayah dalam segala aspek sekaligus sebagai paradigma pemecahan problem kehidupannya. Nah, paradigma Qurani telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan dan kemodernan pada zaman keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan pesat perkembangan iptek di dunia Islam yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lainnya seperti ideologi, politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan. Nah, itulah hasil dakwah saya tentang bagaimana membangun paradigma Qurani. Nah, apabila ada salah kata atau salah ucapan, saya mohon sebesar-besarnya saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.